Selamat malam jemaat kekasih Tuhan. Kembali kita berkumpul pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur karena malam ini Tuhan telah menyertai kita sepanjang hari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas perlindungan-Mu atas panjang hari ini Tuhan, atas segala tugas dan aktivitas kami, segala yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, semua terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Malam ini Bapa, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati kami dan mengurapi kami dengan kasih karunia Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu merenungkan dan memadukan firman-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah sedia membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 16 ayat 1-11. Firman Tuhan berbunyi, bahagia orang saleh. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang akan kita renungkan, kita ambil dari ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara kekasih, bersukacita dalam segala keadaan. Kapan Anda merasakan sukacita? Beraneka ragam jawaban terlontar. Ketika suamiku memberi uang belanja lebih dari biasanya, setiap awal bulan atau tanggal muda, aku pasti bersukacita karena dompet lagi tebal. Sukacitaku meluap-luap setiap menghabiskan akhir pekan bersama keluarga di puncak. Aku baru akan bersukacita kalau anak-anakku sudah mapan dan berumah tangga. Acap kali rasa sukacita itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Tetapi sebaliknya, ketika kita sedang dalam masalah, sakit penyakit, atau mengalami masa-masa sulit, seringkali sukacita itu sirna bak ditelan bumi, sehingga tersenyum pun tidak dapat. Saudara kekasih, sukacita itu adalah suasana di dalam hati seseorang, di mana kita dapat menikmati segala yang terjadi dalam kehidupannya dengan ucapan syukur. Sukacita dan ucapan syukur adalah dua hal yang tak terpisahkan.
Sukacita dan ucapan syukur seharusnya menjadi lifestyle setiap orang percaya. Mengapa? Karena adanya jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan berfirman dalam Ibrani 13 ayat 5b, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi tidak ada janji yang tidak ditepatinya. Dan bahkan Daud mengakui hal ini dalam Mazmur 119 ayat 140. Firman Tuhan berbunyi, Janjimu sangat teruji, dan hampamu mencintainya. Oleh karena itu, apapun masalah yang kita hadapi, saudara kekasih, saat ini kita tetaplah harus bersukacita dan mengucap syukur. Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kehidupan orang percaya. Tidak seharusnya sukacita kita dikalahkan oleh masalah atau keadaan yang terjadi di sekitar kita. Sekalipun dunia sedang bergoncang, wabah virus corona yang saat ini mencekam di dunia, dan masalah yang menerpa, tetapi itu semua tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bersukacita. Memang hal itu tidak mudah dan terasa berat untuk dilakukan. Tetapi kita harus ingat bahwa inilah perintah Tuhan yang harus kita taati. Ketika kita bertindak dan taat melakukan perintah Tuhan ini, maka sukacitanya akan memenuhi hati kita. Rasul Paulus tetap bersukacita meski harus menghadapi berbagai penderitaan dan ujian, karena ia yakin bahwa segala perkaranya Tuhan turut bekerja. Untuk itu, saudara kekasih, sukacita dan ucapan syukur adalah hal yang satu yang tetap harus kita adakan dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dan saudara-saudara pasti yakin, dalam setiap sukacita dan ucapan syukur kita akan selalu terjadi hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Meskipun kita diterpa masalah, walaupun situasi bumi saat ini tidak memungkinkan, tetapi ketika sukacita dan ucapan syukur selalu ada dalam kehidupan kita, itu adalah kado terindah yang Tuhan Yesus selalu sediakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu mengajarkan kita untuk selalu bersukacita dan mengucap syukur. Saudara kekasih, tetaplah berpegang penuh pada janji Tuhan, karena di dalam Dia ada pengharapan yang pasti. Karena itu, kita jalani hari-hari kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita menutup renungan malam kita pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau senantiasa menolong dan berkati kami dalam membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu ini. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kekuatan ilahi-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Kekuatan itu mulah yang membuat kami senantiasa bisa bersukacita di dalam pengharapan. Sebab kami tahu bahwa Engkau pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, berkati pelayanan-pelayanan kehidupan kami, sehingga kami mampu melewati setiap persoalan hidup ini dengan penuh
rasa sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.